Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Planner TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan tayangan kami yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, motivasi, dan juga edukasi. Saat ini saya sedang berada di salah satu warung makan ya. Dan alhamdulillah ini warung makannya ini sangat unik dan sudah memiliki beberapa cabang juga dengan menu-menu yang standar ya. Namun Masya Allah rasanya nikmat ya, seperti di Bintang 5 gitu. Dan di samping saya sudah bersama ownernya atau pemiliknya, ada mas-mas ganteng ini yang luar biasa. Assalamualaikum Mas Miko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, Tat. Iya, Baik. jadi Mas Miko ini adalah salah satu ownernya nih. Dan nanti kita bahas bagaimana perjalanan beliau dalam membangun bisnisnya atau warung makannya, dan termasuk dari segi komponen juga brandingnya. Begitu Mas Miko ya? Jih, leres. Iya. Mas Miko, Ya. bisa diceritain nih, berapa lama udah ini warung ini berdiri? 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun loh Sobat Pemirsa. Udah cukup lama ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah takdirkan seperti itu. Berapa cabang sudah ini yang dikelola atau sudah punya ini cabang? Cabang yang dikelola per hari ini berarti sisa 7, Ustaz. Sisa 7? Sisa 7. Berarti sebelumnya lebih banyak lagi tuh pemirsa? Yes, masih ada beberapa cabang, dan untuk momen pandemi ini satu cabang kami tutup karena memang momennya kampus libur dan belum tentu dalam 1-2 bulan ke depan buka. Akhirnya kami di manajemen memutuskan untuk stop dulu operasionalnya. Oh ya, berarti salah satu dampak juga nih Sobat Pemirsa, dengan adanya wabah COVID-19 ini ternyata juga dirasakan oleh warungnya Bang Miko ini. Siap. Begitu ya Bang Miko? Betul. Bang Miko bisa diceritain nggak sejarah perjalanan kenapa sih milih warung makan gitu ya? Dan inspirasinya tuh dari mana? Kenapa warung makan? Iya gitu. Karena satu, memang dari dulu saya sempat bantu orang tua karena beliau bisnisnya warung makan. Nah, ini sebenarnya alternatif profesi, Ustadz. Dulu saya kuliah kepengennya jadi profesional. Ternyata begitu saya menjalani, qadar Allah saya kurang nyaman gitu loh. Saya orangnya mungkin nggak teratur, Tat. Yeah. Akhirnya saya dari situ mulai berpikiran, udahlah saya melanjutkan usaha orang tua. Konteksnya mengembangkan. Akhirnya saya hijrah dari Jakarta karena kuliah di Jakarta. Saya pindah ke Semarang 2010, Ustadz. Oh. Jadi awalnya itu. Ya. Begitu. Jadi Bang Miko ini dapat inspirasinya tuh dari turunan ya, bisnis turunan mungkin begitu ya, bisa dibilang ya. Betul. Masya Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa, karunia yang patut disyukuri, karena bisa jadi Sobat Pemirsa ini yang menyimak ini nggak ngerti inspirasinya dari mana, bahkan latar belakang keluarganya itu bukan dari seorang pebisnis begitu Bang Miko ya. Laras, tapi betul. Masya Allah Bang Miko bisa mengapresiasi dari keluarga ya, terutama dari orang tua yang bisnisnya bidang yang sama, terus dikembangkan gitu. Betul. Dengan cara yang profesional tentunya gitu ya. Ke depan begitu, Ustadz. Karena kami meyakini kami belum sempurna, tapi sempurna itu milik Allah. Tapi kami berupaya terus-menerus belajar untuk bisa lebih baik, termasuk sering konsultasi dengan beliau bagaimana mengelolanya gitu. Oh iya, Masya Allah, terus belajar ya. Terus, Masya Allah. Baik Bang Miko, dari menu-menunya nih, menu-menunya itu apa aja sih yang apa namanya yang disukai oleh masyarakat, atau yang biasanya yang suka sering orang suka dan laris gitu ya? Untuk menu ada berapa menu deh, dimulai dari itu kita dulu. mungkin sekitar 40 sampai 60-an menu, tapi setiap harinya ada yang dikurangi, ada yang dimunculkan gitu, berubah-ubah. Fleksibel mungkin fleksibel, ya, betul sekali. Kalau untuk yang paling laku itu menu andalan tuh. Tumisan itu ya hampir semuanya orang-orang pada suka, karena memang kan hari gini mau cari makanan sehat yang banyak sayur kan pilihannya ada di warteg. Oh, Masya Allah. Tapi kalau untuk lauk-lauk yang lain ya masih sekitaran ayam, tempe, gorengan, itu udah jadi apa istilahnya, kewajaran lah kalau di warteg. Udah jadi konsumsi kalau masyarakat Indonesia begitu ya. Kalau di Jawa itu ramesan ya. Ramesan ya. Orang mau cari sayur, cari ramesan, yuk ke warteg. Oh begitu. Sayurnya itu. Berarti
temanya ini warteg gitu ya. Leres. Saya tetap istiqomahkan Warung di Tegal. warung Tegal. Saya sih berdoa sama Allah semoga memang Allah angkat nilainya gitu loh. Warteg memang ya seperti itu adanya. Kita mencoba mencari value tambahan. Sampai hari ini pun kita masih cari, belum ketemu. Masya Allah. Value-nya belum ketemu, kita masih cari. sahabat-sahabat, tapi sudah punya cabang lebih dari 5. Ini kan luar biasa. Gitu ya. Ya. Baik, Bang Miko. Nama dari wartegnya ini apa sih? Kita penasaran loh, sobat pemirsa di rumah juga penasaran nih. Namanya WBT. Itu singkatan Warteg itu ya. Ibu Tia. Warteg Ibu Tia. Apakah memang orang tuanya namanya Ibu Tia atau? Tidak, itu nama adik. Oh, nama adik. Dulu sederhana ketika mau memilih nama Tia itu. Iya. Saya membayangkan kalau warteg Mas Miko kan kurang menjual, Tat. Oh, dari Warteg segi Mbak Tia. brandingnya kurang menjual gitu Nah, ya. kalau warteg Ibu Tia ini pasti yang masak ibu-ibu, namanya Tia. Padahal Oh. yang masak siapa aja boleh gitu. Ini nggak dibilang nanti hoax atau gimana gitu? Oh, enggak. Enggak ya. Ini hanya Bisa. sekedar branding, Yes. sobat pemirsa ya. Gitu. Jadi branding itu sah-sah saja, yang Betul. terpenting tidak mempengaruhi daripada isi konsep bisnisnya tersebut ya. Betul. Bang Miko, ini kembali tadi ke warteg Ibu Tia ya. Yes. Apakah memang dari awal orang tua mendirikan warteg itu memang sudah namanya warteg Ibu Tia tadi atau WBT tadi? Beliau kan generasi pertama membangun warteg itu namanya bukan Ibu Tia dan konsepnya nggak seperti ini, Ustadz. Oh, bisa diceritain tuh historinya. Ini yang penting tuh historinya gitu ya. Bagaimana perjalanan seorang pengusaha yang nanti bisa ditiru dan menjadi inspirasi bagi sobat pemirsa nih. Amin, amin. Semoga bisa jadi inspirasi. Jadi orang tua kami membangun usaha ini dengan nama Sido Makmur. Ya, warteg Sido Makmur itu sampai hari ini masih ada di daerah Bogor, lebih tepatnya di Jalan Transyogi atau Alternatif Cibubur. Nah, itu masih sisa dua cabang dan itu masih kami kelola. Kami ikut andil dalam mengelola bisnis itu untuk melanjutkan estafet perjuangan. Kurang lebih begitu, Tat. Tapi core-nya tetap ada ya. Ya, Masya Allah, tetap dijaga ya. leres. Masya Masih ada Allah. sana. Bang Miko, Yes. tadi kan kembali ke minatnya Bang Miko itu karena dari keluarga itu memilih bisnis di bidang kuliner ya, atau di bidang warung makan gitu. Mungkin sobat pemirsa berpikiran begini, kalau saya seorang pemula ya yang ingin berbisnis kuliner itu mungkin agak takut-takut gimana gitu karena takut nggak laku atau apa dan sebagainya. Itu gimana menghadapi fenomena yang seperti itu nanti di real kenyataan atau di fakta di lapangannya, Bang Miko? Mungkin ada tips-tips atau saran bagi sobat pemirsa? Ini sedikit cerita. Dulu kenapa saya tertarik di bisnis warteg? Saya melihat ini celah pundi-pundi rupiah yang gurih, Ustadz. Karena saya melihat dari beberapa contoh kayak usaha warteg ini kan long time sifatnya. Ini makanan bukan makanan gaya hidup, tapi orang lapar asal punya duitnya berapapun masih mau melipir gitu loh. Bahkan 5.000 pun masih mau jajan, nggak mikir lah, mungkin menunya tinggal di setting. Itu awalnya itu. Ini saya pikir gurih sekali. Nah, yang jadi kendala itu kan ketika kita baru memulai bisnis baru atau saya buka cabang. Nah, ini makanan setiap hari kita produksi, Ustadz. Bahkan dalam sehari kami produksi bisa 2-3 kali waktu. Shift-shiftan lah istilahnya. Jadi pagi, siang, dan sore supaya apa? Makanan itu tetap fresh. Tapi yang jadi kendala begitu makanan diproduksi, apalagi ini bukan by order. Memang kita sudah ready kan, siapkan. Nah, pertanyaannya ini kalau nggak ada yang beli gimana, Tat? Oh iya. Pertanyaannya itu kan. Betul. Nah, lalu saya terinspirasi sama satu hal yang menarik ya, yang disampaikan oleh Rasul, ya junjungan kita, bahwa Kanjeng Rasul menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Kita semua tahu itu ya. Masya Allah. Saya coba mengamalkan itu dari pertama kali masuk Semarang. Pesaing saya banyak. Tapi saya melihat peluang pundi-pundi rupiah di daerah saya itu. Wah, ini kayaknya ratusan juta untuk urusan makan. Ada kampus, ada pribumi, ada Kos-kosan. perumahan, kos-kosan, orang kerja, orang lalu lalang. Nah,
Ini 6 pintu saja kalau menurut saya ini, wah ini udah Wah, cakep ini. Masya Allah.